Baik, kita lanjutkan ke tafsir ayat 49 surat Al-Ahzab ini ya teman-teman. Nah, sebelum itu sudah dijelaskan atau disampaikan di makalah bahwasannya di ayat ini tuh memang mengandung beberapa hukum atau istilahnya cukup banyak hukum ya. Baik itu mengenai pengertian pernikahan, tentang pernikahannya, dan lain sebagainya. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah tentang iddah gitu. Langsung aja kita ke potongan ayat yang pertama, ke potongan ayat. Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya atau menggaulinya. Nah, ungkapan yang ini berdasarkan jumlah mayoritas karena tidak ada bedanya menurut kacamata hukum antara wanita yang mukmin dan wanita kitabiah dalam masalah ini. Ini menurut kesepakatan atau mayoritas ulama ya. Nah, dalam potongan ayat yang ini itu ada dua pendapat, yakni yang pertama itu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwasannya talak tidak sah dan tidak terjatuh bila terjadi sebelum nikah. Nah, jadi kalau kata Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau pendapat beliau-beliau ya, talak itu tidak akan sah atau terjadi apabila belum terjadi akad, apabila belum terjadi pernikahan gitu. Jadi talak itu akan terjadi kalau misalnya kita sudah akad dan juga sudah menikah. Intinya menikah dulu baru bisa talak, begitu. Dan pendapat yang kedua ini disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasannya talak yang dijatuhkan sebelum menikah itu otomatis bisa terjadi ketika nanti mereka sudah menikah. Jadi si perempuan tersebut akan otomatis tercerai gitu. Nih contohnya, si A dan si B menikah. Si A itu suaminya, si B itu istrinya. Si A ini sebelum menikah tuh bilang bakal menceraikan, bukan bakal menceraikan, tapi akan cerai ketika nanti udah nikah. Nah, otomatis ketika pernikahannya sudah digelar, sudah terlaksana, otomatis juga si perempuan tersebut akan dicerai atau istilahnya cerai dari suaminya, begitu. Selanjutnya kita ke potongan ayat yang berikutnya. Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Nah, ini udah cukup jelas banget sebenarnya ayatnya. Potongannya dan artinya juga mungkin teman-teman bisa paham ya. Sekali lagi dibacakan, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Nah, ini adalah perkara yang disepakati di kalangan para ulama. Jadi udah sepakat ya para ulama tentang hal ini. Artinya apa untuk masalah ini? Seorang perempuan apabila diceraikan sebelum digauli atau bersetubuh ya, maksudnya dengan suaminya, itu maka tidak ada iddah bagi si perempuan tersebut. Artinya kenapa? Artinya gimana maksudnya? Artinya si perempuan boleh untuk menikah lagi dan pergi istilahnya gitu, untuk menikah lagi dengan lelaki lain. Yang selanjutnya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Mut'ah di sini itu pesangon ya, atau artinya batasan separuh dari mas kawin. Nah, kita bisa mengerti dari cerita di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasannya Sahal ibnu Sa'ad dan Abu Usaid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengawini Umaymah binti Syurahbil. Nah, ketika beliau masuk ke kamar si Umaymah dan mengulurkan tangannya, kelihatan sekali seorang Umaymah tidak menyukai. Maka Rasulullah pun keluar dan memerintahkan kepada Abu Usaid untuk mengasihi barang-barang Umaymah. Jadi intinya diceraikan ya oleh Rasul. Lalu beliau memberinya sepasang pakaian sebagai mut'ahnya. Ali ibnu Abu Thalhah mengatakan bahwa jika Rasulullah telah menyebutkan mahar kepada Umaymah, maka bagi Umaymah tiada lain separoh. Jadi ketika Rasul bilang atau istilahnya udah ada kesepakatan mahar di awal, yang wajib buat si Umaymah itu hanya setengah atau separoh. Sedangkan ketika Rasul belum menyebutkan atau belum menyepakatinya di awal, maka kewajiban atau hak buat si Umaymah itu jadi dapat sekemampuannya Rasul, begitu.
Mudah-mudahan teman-teman paham ya.